beberapa anak muda berkumpul dan mengepung atau berkumpul di sekitar rumah yang bernama Jarod ya, bernama Budi Jarod, yang diduga sebagai provokator. Nah, ini videonya. Yang jelas sekarang terus bergerak mencari, dan ini akan terjadi suatu keributan. Mereka bergerak dan mereka tidak ada yang biayai, tapi karena rasa cintanya kepada cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mati demi menjaga kehormatan Habib Rizik. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang, kita tolak rame-rame. Siapa yang tidak merah putih, kita lawan. Yang tidak Pancasila, kita tendang. Kita hadapi. Yang mengganggu NKRI, keluar dari NKRI. Ya, jadi secara terbuka mulai hari ini kita harus lakukan seperti itu. Nah, gerakan politik ideologi itu sasarannya 3. Pertama, mengembalikan rasa patriotisme dan nasionalisme yang sudah luntur. Yang kedua, merajut kembali kebinekaan yang telah dihancurkan, dikoyak oleh aksi intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga, kita pertahankan NKRI dengan mencabut bendera-bendera hitam yang ada di mana-mana. Ini harus kita lakukan, dan mulai hari ini saya mengajak, GJI mengajak kepada seluruh relawan untuk melakukan itu. Karena untuk memenangkan Jokowi bukan hanya sekedar mengumpulkan suara, meminta orang untuk menusuk, ya. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku rakyat Indonesia. Baru saja hari ini ada kejadian. Hari ini tanggal 27 Juli 2020, di mana ada sekelompok warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan aksi demonstrasi. Kemudian di dalam aksi tersebut nampak membakar foto atau gambar salah seorang ulama yang ada di Indonesia, yaitu tokoh ulama. Nah, dari kejadian ini beberapa kali foto sang ulama mau dibakar tapi tidak terbakar-bakar, saudaraku. Maka dirobek. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki spiritual, bahwa yang saudaraku bakar itu adalah gambar tokoh ulama, gambar salah seorang keturunan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu baru foto dan itu tidak terbakar. Pesan saya kepada saudara-saudaraku sesama anak bangsa Indonesia, agar jangan terpancing dengan kegiatan ini, khususnya dari FPI, dari pencinta habaib, dari pencinta ulama, agar jangan terpancing, saudaraku. Jangan sekali-sekali terpancing. Jika harus ini dipermasalahkan, maka sebaiknya tempuh dengan jalur hukum. Ini pesan saudaramu sebagai barisan nasionalis. Jangan terpancing.
ada sesuatu yang besar, skenario yang besar yang sedang berjalan, dan mereka menunggu. Mereka orang-orang yang mau menciptakan kerusuhan di negeri kita ini menunggu kapan terjadi chaos sesama anak bangsa, mereka masuk. Dan sebagai seorang muslim, saya mengingatkan kepada saudaraku, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau rumahnya dilempari kotoran, dihina, difitnah, bahkan diancam untuk dihabisi. Namun Rasulullah tetap sabar. Saya berharap saudara-saudaraku semua sesama anak bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, mari kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ingatlah saudaraku, kalau kita sabar, yakinlah sebaik-baik penegak keadilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan penguasa sebuah negeri, tapi yang menciptakan alam ini. Sekali lagi saya saudaramu mengingatkan, jangan terprovokasi dan jangan terpancing dengan situasi yang terjadi hari ini. Jika harus kita tempuhlah jalur hukum, karena ada skenario besar yang sedang dimainkan. Dan kepada saudaraku yang melaksanakan kegiatan tadi, yang akan membakar tapi nggak bisa terbakar, segeralah saudaraku introspeksi diri, bahwa yang kalian bakar memanglah dia berbentuk kertas atau plastik, tapi kebencian dari hati akan membuktikan beberapa waktu ke depan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Innallaha ma'as sabirin, Innallaha ma'as sabirin. Demikian dari saya. Silakan tonton videonya dengan suaranya. Video ini akan pro kontra. Maafkan saya jika ada yang kurang berkenan dengan video ini. Saya mengupload video ini semata-mata hanya mengingatkan dua hal. Yang pertama, jangan terprovokasi dengan kejadian ini. Yang kedua, sungguh kekuasaan itu milik Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar. Tetap semangat, jaga persatuan, jangan mudah terpecah belah, merdeka. Mengikuti perkembangan kejadian kemarin, yaitu di mana adanya pembakaran terhadap foto salah seorang ulama besar kita. Rupanya ini berbutut panjang, dan video tadi malam saya sudah buat tentang agar jangan ada yang terprovokasi maupun yang terpancing. Namun hari ini setelah banyak yang WA ke saya, termasuk laporan-laporan intelijen peta yang ada di wilayah, dan juga teman-teman lain, ini sepertinya akan berkembang lebih serius. Ini akan berkembang dan tanda-tandanya ini akan terjadi keributan besar. Pesan saya khususnya kepada aparat pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, agar segera mencari provokator atau ulah pembakaran yang terjadi di depan gedung DPR RI kemarin. Ini saya hanya menyampaikan pesan, karena banyaknya militan-militan pencinta habaib,
pencinta Habib Rizik. Mereka bergerak dan mereka tidak ada yang biayai, tapi karena rasa cintanya kepada cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mati demi menjaga kehormatan Habib Rizik. Artinya mereka ini terus bergerak mencari pelaku. Dalam hal istilah militer, saya sampaikan bahwa ini akan terjadi hukum rimba. Kalau hukum rimba berlaku, berarti hukum positif akan lemah. Jadi ini aja pesan saya, video singkat ini. Sambil saya sedikit upload video, yaitu di mana di sini beberapa anak muda berkumpul dan mengepung atau berkumpul di sekitar rumah yang bernama Jarod ya, bernama Budi Jarod, yang diduga sebagai provokator. Nah, ini videonya, dan saya lihat beberapa di grup-grup WA, ada beberapa ormas yang ikut dalam kegiatan aksi kemarin. Itu saya lihat itu ditandain di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Barat saya lihat. Dan orang-orang yang tidak terima pembakaran itu akan mencari posko-posko ormas-ormas tersebut. Nah, ini kalau dibiarkan terus akan melebar. Walaupun saya pribadi sudah berpesan sebagai warga negara agar jangan terpecah belah, jangan mudah terpancing, karena itu adalah pribadi saya berbicara. Tetapi yang lainnya saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Yang jelas sekarang terus bergerak mencari, dan ini akan terjadi suatu keributan. Penekanan saya agar sahabatku aparat kepolisian cerdas dan jeli, termasuk sahabatku TNI aktif, agar memantau ini, karena ini adalah permasalahan serius dan sangat serius. Dan ini terus ramai dan mulai berkumpul-kumpul. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Semoga kedepannya baik-baik saja. Yang jelas aparat kepolisian segera cari pelaku yang melaksanakan pembakaran dan yang menyuruh pembakaran gambar Habib Rizik di depan gedung DPR MPR RI tanggal 27 Juli 2020. Dan bagi sahabatku yang kebetulan ikut demo kemarin, ikut aksi kemarin, dan menyaksikan pembakaran itu, agar juga jangan terprovokasi, jangan terpancing. Istilahnya siapa yang berbuat, dialah yang kena sesuai amal perbuatan. Jadi tidak menjustis semuanya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa permasalahan ini selesai sebelum terus berkembang dan berkembang. Terima kasih, tetap semangat. Salam hormat kepada semuanya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.